Ya. Oke ya. Oke. Ini nanti kalau saya ada one clap. Suaraku. Lebih semangat ya. One clap. Two clap. Two clap. Three clap. Yes, three clap. Yes. Three clap. Yes, yes, yes. Oke, sekali lagi ya. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Oke, bareng-bareng ya. One clap. Lebih semangat. Oke, lebih semangat ya. One clap. One clap. Two clap. Two clap. Three clap. Yes, three clap. Yes, yes. Three clap. Yes, yes, yes. Oke. Oke, boleh duduk rekan-rekan. Oke, nah tanpa lama-lama, sebentar lagi kita akan langsung memasuki sesinya ya. Rekan, berikut adalah profil dari sumber yang akan menyampaikan sesi di pagi hari ini. Oke. Nah, berikut merupakan stakeholder dari HDI dan juga trip winner, royalty winner dan juga sebagai public speaker. Oke, hari ini beliau juga sudah memiliki jaringan yang sangat luas dan juga bukan hanya mensukseskan beliau saja tapi juga membawa banyak sekali rekan-rekan untuk sukses bersama beliau. Kita sambut bersama-sama Royal Crown Indonesia Mr. Nugroho Tantra. Kasih aplaus rekan-rekan. Oke, thank you Intan. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, yes. Teman-teman di Zoom ya, kalau bisa kita open cam ya. Dan yang di sini juga saya salut sekali ya sama teman-teman membiasakan diri untuk punya great attitude. Apa itu? Profesional. Nah, jam 9 pagi ngumpul bersama di kantor Brand Center. Ya, oke, saya tidak berlama-lama ya teman-teman sekalian. Saya langsung aja mengundang untuk narasumber yang sesuai dengan pembahasan kita hari ini, yaitu the power of attitude, yaitu kekuatan dari sikap. Nah, saya mengundang narasumber satu ini karena memang luar biasa. Kenapa? Karena proses perubahan yang beliau lakukan itu betul-betul nyata. Ya, saya sering melihat banyak enterpriser tuh selalu pingin, Pak Nuk, gimana caranya supaya saya cepat untuk sukses? Gimana caranya supaya saya bisa cepat berhasil? Nah, sebenarnya saya melihat parameter yang paling gampang itu bukan terletak pada pengetahuan dan kemampuannya. Justru saya melihat parameter yang akan membuat orang itu terlihat sukses atau tidak, itu ada pada sikapnya. Ya, contoh-contoh aja teman-teman ya. Kalau misalkan ya, saya melihat enterpriser, pertama kali datang tuh loyo banget. Kalau disapa, halo selamat pagi, nggak jawab, malah cuma noleh. Ini kalau seperti ini, saya lihat oke lah hari pertama gitu ya. Tapi kalau saya lihat setelah 1 bulan, 2 bulan, tetap nggak ada perubahan. Saya nyapa, halo pagi ya, dia cuma noleh gini aja dan cuma senyum dikit gini ya. Ini saya bisa ngeliat ya. Biasanya ya biar sampai 10 bulan, 1 tahun, 2 tahun, kalau dia tidak menjalani proses perubahan sikapnya, prestasinya akan tetap terus sama. Nah, yang saya lihat dari beliau ini betul-betul the power of attitude itu beliau terapkan. Nah, maka saya nggak berlama-lama ya, langsung aja kita panggilkan narasumber kita hari ini ya, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk eksekutif diamond kita, Bapak Agus William. Woi, teman-teman di Zoom, oke, kasih tepuk tangan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Yes. Ya. Oke. Gus, bisa perkenalan dulu dong, Gus. Ya, buat teman-teman yang di Zoom juga selamat pagi. Perkenalkan nama saya Agus William, saya berasal dari Surabaya. Oke. Aslinya? Aslinya saya Palembang kok. Palembang. Ya, pempeknya mana, Gus? Ya, luar biasa. Oke, Gus silakan duduk supaya lebih nyantai ya. Ya, Oke. Nah, Gus, saya izin buka masker aja ya, biar enak ya. Soalnya kalau dibuka maskernya lebih ganteng katanya gitu. Lu buka boleh, Gus. Oke. Agus nih oleh rekan-rekan satu timnya bahkan dikasih julukan sekarang tuh nggak ada Agus nggak rame. Iya. Betul ya, Gus? Iya. Oke. Nah, apakah memang Agus itu dari dulu tuh rame, menyenangkan, terus sosok pribadi yang humble gitu, Gus? Enggak kok sebenarnya.
Jadi dulu itu sebenarnya Gus, diklarifikasi dulu. Ramenya itu rame menyenangkan ya? Ya. Betul ya, bukan rame yang ribut cekcok ya gitu ya. Kalau dulu yang itu kok. Oke. Jadi kalau dulu tuh ramenya itu tuh bikin ribut sama orang. Ribut sama orang. Iya, gitu. Tapi kalau sekarang itu tuh lebih kayak gimana ya? Lebih mungkin ada sebagian orang tuh agak sombong dikit ya, gitu loh. Agak ada orang tuh bilang nyaman gitu loh. Nyaman. Iya. Nyaman sama kamu. Betul. Gitu ya. Tapi nggak tahu kenyataannya benar atau enggak. Oke, gitu kalau ya. apa-apa. Kita uji ya. Dan kita selama 1 jam ini nyaman nggak sama Gus ya? Betul ya. Gus peluk saya Gus. Kan memberikan kenyamanan. Oke Gus. Jadi silakan dijawab Gus. Maksudnya gini. Kan kita bicara tentang sikap. Apakah dulu Agus dalam menjalani hidup itu sudah punya sikap seperti saat ini? Khususnya gini Gus, kan sebelum kamu ada di HDI kan kamu pernah kerja dan juga pernah usaha sendiri. Betul. Sampai ada di HDI, betul kan? Betul. Nah oke, sekarang pembelajaran sikap apa yang kamu dapatkan selama kamu proses bekerja ikut orang, kerja sendiri, kemudian di HDI? Apa pembelajaran sikap yang kamu jalani ini Gus? Sebenarnya Oke, gitu. Setelah saya lihat dan saya telusuri lagi bahwa di HD ini kan kita diajarkan kan untuk menjadi pribadi yang menyenangkan. Dulu saya itu tuh bukan orang yang tipikalnya seperti itu banget kok. Oke. Tapi lebih tipikalnya itu tuh mungkin orang yang lebih banyak gak sukanya karena saya tuh suka mengkritik orang. Oke. Dan saya tuh puas kalau saya menang debat. Oke. Gitu. Jadi setiap orang yang ngajak ngomong saya pasti saya ajak debat. Dan kamu merasa itu benar ya? Betul, walaupun salah gitu. Lebih tepatnya merasa hebat gitu ya? Merasa hebat. Merasa hebat. Gitu. Kenapa Gus bisa gitu? Apa kamu kerjanya memang dulu latar belakangnya karena tinggi posisi atau gimana gitu? Salah satunya itu kok. Oke. Jadi cerita sedikit ya kok, Ya. flashback kembali. Banyak juga nggak apa-apa. Supaya orang tahu. Iya, 2010 saya datang ke Surabaya itu saya diajak teman saya untuk kerja. Gitu. Kebetulan saya itu kerja di sebuah perusahaan nasional yang cukup besar di Indonesia. Dan saya mengabdi di sana 9 tahun. Oke. Saya datang ke sini itu tuh saya benar-benar dinyamankan kok. Dinyamankan, saya dikasih pekerjaan, saya dikasih fasilitas, Gaji lumayan tinggi. saya masih bisa jalan-jalan ke luar negeri setiap tahun, gitu. Posisi kerja? Posisi saya juga nyaman, gitu kan. Saya begitu datang itu langsung megang posisi kepala gudang di distributor salah satu perusahaan pestisida di Indonesia. Oke. Sehingga akhirnya itu membuat saya itu tuh benar-benar dipayungin kok. Oke. Sama bos saya ini. Dan membuat saya itu tuh merasa saya ini nih nggak bisa disenggol. Karena ada orang yang melindungi saya gitu kok. Oke. Jadi kamu ibaratnya jadi kesayangannya bos lah, tangan kanan gitu ya. Benar. Itu yang membuat akhirnya itu tuh sikap saya ke orang lain itu tuh semena-mena. Saya selalu menganggap orang lain itu tuh lebih rendah dari saya kok. Oke. Nggak kelihatan ya? Itu dulu ya? Dulu. Oke. Saya lebih suka disapa daripada menyapa orang. Jadi benar-benar buruk banget deh kok sikap saya waktu dulu. Oke. Terus, akhirnya dampaknya itu di tempat kerja, tapi kamu nggak sadar karena kamu punya power kan, punya posisi ya. Tapi sebenarnya yang paling merasakan dampaknya itu orang sekeliling kita. Betul. Iya. Semakin lama saya di sana, semakin banyak orang yang tersakiti kayaknya. Oke. Siapa Karena contohnya? sikap saya. Ya salah satunya istri saya sendiri. Istri. Ya. Tapi awalnya nggak sadar ya sebelum di HDI. Nggak ngerasa sadar. kalau nyakiti itu ya. Tidak pernah menyadari itu. Iya. Karena saya merasa ya saya benar gitu kok. Begitu. Dan itu yang akhirnya itu tuh
sampai akhirnya 2019 saya terpaksa dikeluarkan dari perusahaan. Oke. Penyebabnya apa? Pandemi itu belum pandemi ya? Belum belum pandemi. Jadi ceritanya 2019 September itu perusahaan kami kena audit. Kena audit dalam artian karena kami tidak dapat, kami itu nggak rugi. Kami nggak rugi, tapi nggak untung. Oke. Sehingga berdampaknya itu ke para pemegang saham tidak mendapatkan dividen. Ya pasti. Di 2019. Nah, karena kami bisnis di dunia pestisida, tentunya itu kan kami kan berharapkan dengan musim. Oke. Nah, 2018, 2019 itu musim di Indonesia itu jelek kok. Iya, itu kemarau panjang ya. Kemarau panjang. Ya. Jadi pada saat itu penjualan kami pun menurun. Gitu. Akhirnya dari pusat mengadakan audit, kenapa perusahaan ini kok bisa seperti ini, gitu. Nah, sehingga singkat cerita itu tuh dicarilah, ternyata terlalu banyak, ada beberapa intern yang harus dikurangi, sehingga akhirnya pimpinan saya itu tuh yang tadinya saya berpikir ya kok ya, sekarang saya tanya Konugroho gitu ya. Oke. Konugroho diajak orang, di mana orang ini adalah menantu dari pemilik perusahaan. Menantu pemilik perusahaan, oke ya. Ya. Okay. Menurut Konugroho, kira-kira orang seperti ini nih bisa didepak nggak kok? Ya. Logikanya gitu. Kecil kan? lah. Kecil ya kok ya. Kecil. Aman lah ya. Aman. Yang ini menantunya sendiri kok. Ya. Betul. Tapi itu terjadi pada saya kok. Oke. Jadi teman saya itu tuh dikeluarkan dari, dilengsarkan dari kepemimpinan perusahaan. Oh, jadi karena temanmu kena, kamu kena ya? Ya. Oke. Singkat cerita, saya nggak ada masalah kok. Oke. Saya nggak punya masalah. Alasannya tuh nggak logis. Oke. Jadi pimpinan yang baru mengatakan bahwa kamu itu sudah terlalu banyak tahu soal perusahaan. Oke. Saya malah berpikirnya kan bagus ya kalau kita tahu soal perusahaan. Benar. Kan? Seharusnya kan pemimpin itu kan nggak perlu repot lagi ngajarin gitu ya kayak Benar. gitu. Tapi ini malah jadi bumerang buat saya. Gitu. Karena dia mikirnya saya akan nikung. Gitu ya. Saya akan membelot dari perusahaan itu. Iya. Sehingga akhirnya dia bilang, para pemegang saham nggak suka sama kamu. Ya, like and dislike kalau gitu ya. Ya. Nggak suka gitu. Gus, sebentar. Ya kok. Bisa jadi enggak mereka udah tahu sikapmu yang yang nggak oke itu mungkin juga ya kok. Bisa jadi mereka tahu ya. Anak ini tahu banyak, tapi sikapnya sok-sokan. Bisa jadi nggak? Ya. Iya, bisa jadi juga kok. Iya, benar ya. Iya, oke. Lanjut dulu. Nah, sampai akhirnya ya saya bingung ya kok ya. Saya bingung. Saya yang biasanya pulang bawa mobil. Saya pulang waktu itu nggak bawa mobil. Saya diantarin teman saya. Gitu ya. Dan yang lebih menyedihkan lagi reaksi keluarga waktu itu yang melihat saya pulang nggak bawa apa-apa. Jadi kamu dapat mobil, sudah dapat fasilitas mobil kantor gitu? Saya dapat fasilitas mobil, saya dapat fasilitas rumah. Langsung diambil? Saya dapat fasilitas jalan-jalan ke luar negeri setiap tahun. Gitu. Oh, jadi kamu kepala gudang yang tapi seperti bos kecil ya gitu ya? Ya, kurang lebih seperti itu kok. Gitu. Oke. Bos KW kayaknya. Tapi potongannya kayak bos kok. Kelakuannya seperti bos tapi kenyataannya tidak seperti itu kok. Gitu. Oke. Iya. Ya, itu yang membuat akhirnya itu tuh saya bingung kan. Istri saya bingung, orang tua saya juga bingung waktu itu. Saya juga nggak tahu kok mesti ngapain waktu itu. Karena waktu disodorin surat pengunduran diri, saya masih egois kok. Karena saya merasa, ya udahlah, saya keluar aja dari perusahaan ini. Tahu juga saya nggak mati kalau saya nggak kerja di sini. Masih sombong. Ya. Gitu. Kebawa dari sikap yang sebelumnya. Gitu. Sehingga akhirnya itu tuh begitu kenyataannya saya jalanin, itu yang malah membuat itu tuh jadi saya bingung. Ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Gitu. Oke. Nggak semudah yang dibayangkan untuk melanjutkan perjalanannya itu kok.
Yang nggak membuat seperti itu sebenarnya kayak karena mungkin sikap kamu yang sudah muncul arogansi mungkin. Ya mungkin bisa dari situ. Jadi juga, ada peluang apa segala macam kamu dengan kamunya sikapnya apa sih itu gitu ya. Ya, terlalu menganggap remeh sebenarnya sih kok. Oke, terus akhirnya pertemuannya setelah itu dengan HDI gimana? Apa langsung kamu ikut join HDI? Enggak. Terus kan pandemi nggak, San? Iya, betul. Oke, Jadi setelah saya dikeluarkan, jadi bukan di PHK ya. Kalau di PHK kan pesangonnya gede. Saya disuruh mengundurkan diri, Wak. Oke. Ini lagi curhat nih. Iya. Waktu dan tempat saya persilakan. Saya disuruh mengundurkan diri, saya mendapatkan nggak dapat pesangon lah ya. Saya cuma terima uang terima kasih lah gitu dari perusahaan dan itu tuh menurut saya nggak layak. Itu membuat saya akhirnya itu kecewa. Berapa kali gaji? Cuman 3 kali. 3 kali gaji. Berapa tahun pengabdian? 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun. Saya akhirnya saya kecewa, saya trauma. Saya trauma itu tuh dalam artian saya trauma takut kerja sama orang lagi. Karena kenapa? Ya yang kita tahu ya, saya kerja 9 tahun. Saya mengabdi di perusahaan ini. Saya bekerja dengan tulus, saya melakukan yang terbaik. Tapi tidak ada nilai yang saya terima pada saat itu. Oke. Sehingga akhirnya ya udah dengan modal minimal itu saya mulai mencari peluang-peluang lagi. Akhirnya saya coba tuh buka kopi kekinian gitu. Warung gitu. Bukan. Jadi kayak beli booth gitu loh kok. Beli booth. Booth. Franchise berarti. Franchise, betul. Lokal-lokalan gitu ya. Betul gitu. Karena waktu itu kan lagi Lu mau promosi nggak sekarang? Enggak kok. Enggak ya udah tutup toh ya. Iya. Masih buka tapi enggak terlalu aktif gitu ya. Ya kalau mau promosi nggak apa-apa ngomong aja, siapa tahu ada yang beli gitu. Enggak, udah enak di HDI aja. Oke. Gitu. Saya buka kopi, saya jalanin gitu ya kok ya. Enggak lama pandemi datang. Oke. Pandemi datang, income saya ya nol lagi. Gitu. Langsung ya karena PSBB ya begitu ya. Langsung lock. Iya PSBB kok. Jadi sebelumnya udah jalan memang. Sudah jalan. Oke, bisa dapat kira-kira berapa itu? Net profit gitu. Kamu bawa pulang per bulan. Gaji saya 1 bulan yang kemarin waktu saya bekerja itu tuh balik kok. Bisa balik ya? Bisa balik. Oke. Terus tapi kena pandemi. Kena pandemi sampai akhirnya kan income-nya kan zero lagi kok, kosong lagi. Oke. Istri saya juga waktu itu nggak kerja. Oke. Saya punya anak 2. Ya. Gitu. Mei 2020 istri saya diajak join untuk masuk HDI sama Yuyen waktu itu. Oh Yuyen. Jadi Yuyen ada di sini. Dulu jadi istri saya itu kan Nat itu kan punya sakit asam lambung kok. Ya. Punya sakit asam lambung. Dulu itu tuh kan sebelum saya berhenti kerja kita kan masih berobat, pergi ke dokter segala macam gitu ya kayak gitu. Saya tuh kenapa saya dulu skeptis ya sama HDI gitu ya kayak gitu. Saya skeptis sama MLM mungkin ya gitu. Karena dari Yuyen gitu ya, Yuyen sama Alek dulu menyarankan kalau orang sakit asam lambung kan harus minum cover honey gitu ya kowe. Ya madu. Nah, waktu saya ngajak Nat untuk konsultasi ke dokter, Nat itu bilang, "Dok, kalau minum madu boleh nggak?" Dokternya bilang enggak. Sehingga kan dulu kan sering kambuh kok. Iya. Gitu. Saya tuh langsung bilang sama Nat, kamu tuh mau dengerin temen kamu atau mau dengerin dokter? Ya masuk akal. Gitu. Karena urusan penyakit kan dokter yang lebih pengalaman. Betul. Gitu. Kita mau sampai kapan berobat terus? Oke. Sehingga akhirnya Nat itu tuh ternyata setia loh kok. Setia sama Clover Honey tentunya. Oh gitu. Bukan sama kamu gitu. Bukan. Enggak lah ya sama kamu sama Clover Honey-nya. Karena dia tetap beli Clover Honey-nya tanpa sepengetahuan kamu. tanpa sepengetahuan saya pada saat itu. Tabungannya dia sendiri mungkin ya. Ya saya nggak tahu kok. Nggak tahu ya. Iya. Oh kalau dia cuma diintip dulu nggak tahu. Saya nggak tahu. Oke ya. Gitu. Oke.
Gitu. Sehingga akhirnya saya itu kan benar-benar semenjak kejadian itu saya itu benar-benar apa sih gitu loh. Nah 2020 dia Yuyan balik lagi ngajak Nat join di HDI gitu loh. Saya join asuransi. Oke. Jadi kamu nggak mau kalah gitu ya? Saya nggak mau kalah. Lu MLM gua asuransi. Betul. Keluar. Nah, karena kan income nggak ada kok. Ya. 2020 saya nggak bisa jualan. Saya nggak punya pengalaman. Saya nggak punya titel. Gitu. Nyari kerja juga nggak bisa kan kok. Semua PSBB. Yang bisa saya lakukan apa ya sudah mencari peluang-peluang yang ada. Saya diajak join insurance, saya join. Gitu. Sama warnanya merah juga kayak HDI. Gitu. Dari Inggris. Betul. Diperjelas ya. Terus. Nah, semenjak Nat join kok di HDI, Nat itu dapat income. 1 bulan pertama Nat dapat income itu sekitar 900.000 kalau nggak salah. Luar biasa loh, gede loh. 900. 900.000. Kok 146.000 loh. Iya, terus seneng ya kamu ya? Nah, saya nggak seneng kok. Nggak seneng? Nggak seneng. Karena kan saya merasa saya nggak dapat income. Gimana? Saya nggak dapat income dari insurance kok. Oh, malah kamu merasa saya yang lebih kalah ketimbang Nat. Iya, kamu merasa nggak berguna gitu ya? Betul. Iya, kok kalah gitu ya? Tapi nggak mau kalah responnya? Nggak mau kalah saya. Oke, responnya gimana? Saya bilang, bukan ngomong gini ya, kamu hebat loh 900.000, harusnya gitu normalnya. Kebaliknya kok. Gimana? Saya bilang sama Nat waktu itu, ya memang kondisi seperti ini itu memang jualan suplemen itu tuh diuntungkan, saya bilang. Kamu tuh nggak beda sama tukang obat yang ada di pasar, saya bilang seperti itu. Sangat menyenangkan sih kamu ya benar. Sorry ya kok. Jadi enggak apa-apa. Kamu boleh kok sekarang menampilkan sikap yang dulu waktu ngomong tuh boleh gitu. Tapi nggak bisa ya itu sih. Nggak bisa enggak. Susah kayaknya. Susah. Apalagi di depan Kondogroho gitu ya. Terus Gus, lanjut Gus. Terus setelah itu gimana? Tapi faktanya kok waktu saya ngomong kayak begitu, kejadian kok. Di bulan kedua income-nya itu tuh bukan naik, turun. Oke, jadi kamu merasa doamu tepat? Tepat. Kurang ajar. Istri cari uang, bonus gede didoain untuk turun. Malah suami di sana ya dan di sini, jangan ditiru nih. Terus. Saya bilang, tuh kan, benar kan? Saya bilang, gitu loh. Income kamu turun kan? Saya bilang. Oke, gitu. Iya. Jadi 300.000 cuman 1 bulan. Iya. Gitu. Kemarin kamu dapat berapa? 900 katanya dia bilang. Sekarang dapat berapa? 300.000. Kan saya udah bilang, kamu itu dibohongin. Tapi kamu pada waktu itu tuh nggak sadar kalau kamu tuh nggak terima income gitu loh. Istrimu yang terima. Benar kok. Makanya saya bilang dulu saya ini miskin tapi sombong. Oke. Jadi tapi yang saya ngelihat, saya belajar sesuatu hal dari Natko. Dia itu tuh orangnya komitmen. Oke. Dia walaupun dia digituin ya, gitu. Tapi dia itu tetap menjalankan. Singkat cerita, mungkin dia sakit hati ya, saya ngomong seperti itu. Dan karena memang saya orangnya keras, saya suka belak-belakan ngomong ke dia. Sampai suatu ketika tuh mungkin Nat nggak tahu dia mau cerita ke siapa. Gitu. Dia bilang, aku mau keluar dulu. Ternyata sampai di situ, ternyata dia ketemuan sama Alex. Oke. Dia ceritakan semua keluh kesahnya sama Alex. Jadi teman-teman, Alex itu adalah suaminya Yuyen. Jadi upline. Ya, upline. Oke. Terus, jadi dia cerita sama Alex dan saya nggak tahu kejadian itu. Gitu. Sampai suatu ketika Nat itu tuh cuman diinfo sama Alex. Kalau kamu pengen suamimu berubah, gitu. Kamu harus nunjukin sikap perubahanmu terlebih dahulu. Oke. Contohnya seperti apa? Ya salah satunya itu tuh dengan
ikutin pertemuan. Kamu harus menjadi contohnya dulu. Oke. Nah, sampai suatu ketika adalah bootcamp pertama kok di tahun 2020 online waktu itu. Kalau nggak salah di bulan Juni ya kok. Iya. Bootcamp pertama itu Nat ikut, terus habis itu saya diajak untuk ikut bootcamp. Iya. Saya nggak mau. Oke, padahal cuma online ya. Iya. Oh ya, nggak dapat duit gitu ya. Benar. Itu. Sampai akhirnya sudah selesai ikut bootcamp, ternyata di bulan Agustus ada bootcamp lagi. Oke. Gitu. Nah, di bulan Agustus Nat itu tuh diajak keluarganya untuk jalanin bisnis. Jadi suruh bantu mamanya waktu itu. Saya ngelihat income-nya Nat tuh turun terus. Semenjak bantu keluarga, berarti kan dia kurang fokus ya kok. Saya tuh mulai mikir, saya ini loh nggak dapat apa-apa di sini. Tapi kalau saya bantu Nat, mungkin nggak sih kita bisa dapat income lebih. Gitu. Dari situ tapi itu mikir sendiri ya, karena punya ego, nggak ngomong sama Nat ya? Enggak. Sikapnya ke Nat tetap keras gitu ya? Betul. Jadi saya nggak konsultasikan sama Nat juga, saya nggak diskusikan sama Nat juga. Waktu itu sampai akhirnya itu tuh Nat bilang gini, aku daftar bootcamp. Oke. Aku nggak bisa ikut. Kamu yang ikut ya, karena aku udah bayar 100.000. Saya omelin dia kok. Kamu omelin pasti? Iya. Saya bilang, kamu tuh ya, kamu nggak tahu kalau kamu nggak bisa ikut. Tapi kenapa kamu daftar? Kamu nggak tahu kondisi keuangan kita kayak gimana. Waktu itu kondisi itu tuh 100.000 itu sangat berharga banget kok. Gitu loh. Soalnya udah hitungannya dari Maret ya Gus ya? Iya. Sejak COVID. Saya tuh udah nggak punya tabungan kok posisi saat itu. Oke. Akhirnya saya mikir kan nggak bisa di-refund ya kok. Ya udahlah, saya pikir daripada hangus gitu aja, ya udah nanti aku tak ikut. Sekalian aku pengen tahu sih mentor-mentor di HD itu tuh mau ngomong apa. Disinilah titik balik saya mengalami sebuah perubahan waktu itu kok. Di bootcamp pertama saya mendengarkan sesinya Kojul waktu itu, dan di situ menerangkan bahwa kita itu harus menjadi pribadi yang menyenangkan. Nah, semenjak saat itu saya mulai berpikir, kalau saya mau menjadi pribadi yang menyenangkan, gitu ya. Kalau saya mau menjalankan sebuah bisnis, sedangkan kita dituntut untuk menjadi pribadi yang menyenangkan, sedangkan itu tidak akan terjadi kok, karena saya sendiri tidak menjadi pribadi yang menyenangkan di keluarga saya. Gitu. Nah, sampai akhirnya saya mulai teropen waktu itu kok. Saya begitu ngikut sesi yang pertama selesai, saya langsung bilang sama Nat. Saya bilang, saya mau ketemu, tolong kamu aturin waktu sama Alex. Saya mau ketemu, saya bilang kayak gitu. Nah, singkat cerita malam itu juga saya Zoom sama Alex. Saya dikasih tahu banyak hal, banyak value yang saya dapat waktu itu. Dan disitulah mulai perubahan sikap saya. Gitu. Tapi saya masih tidak 100% ya kok langsung berubah. Tapi saya masih menganggap bahwa seorang istri itu tuh ya tidak bisa mengajarkan saya gitu, kayak gitu. Nah, dari situ sudah selesai, saya ikutin terus pelatihannya. Saya minggu ya, satu minggu, dan saya coba melakukan. Kemurahan Tuhan di September, omset kita naik kok. Oke, jadi kamu ikut terjun ya? Ikut terjun sampai akhirnya. Setelah bootcamp itu, kamu langsung ada omongan ke Nat, gua mau terjun serius gitu, atau bagaimana? Enggak ngomong saya kok. Tapi saya langsung ngejalanin aja. Oh, kamu backup gitu. Langsung intinya ya, Nat biar jalan sendiri, iya, lu jalan sendiri gitu ya? Betul. Okay. Gitu.
ya nggak jadi satu juga, jadi masih sendiri-sendiri. Kami masih punya pikiran masing-masing gitu. Oke, Kayak gitu. oke. Ini ya di bulan September Iya kok. ini di bulan bonusmu 1.600.000. Iya. Oke. Terus Jadi- setelah ini Gus gimana Gus? Nah, Setelah kamu lihat hasil gini. setelah saya ngeliat hasil, saya merasa, oh iya ya, daripada saya nggak ngapa-ngapain gitu. Apalah salahnya saya kerjain ini sambil saya nunggu pandemi selesai. Yang di insurance-nya Saya tinggalin akhirnya kok. September itu. Oh, kamu lebih fokus ke sini ya? Lebih fokus ke HDI Oke, oke. gitu. Iya, ya. Tapi awal pertama berarti nggak ngomong atau ada bentrokan sama Nat? Tetap nggak bisa satu pikiran sih kok. Gitu. Tapi kamu mencoba menerapkan untuk jadi pribadi yang menyenangkan itu kan? Saya mencoba, saya belajar dari pertemuan-pertemuan yang ada di BIL waktu itu. Ya salah satunya itu tuh kayak baca buku, Ya. dengerin CD audio. Itu adalah banyak banget yang saya mengalami sikap-sikap perubahan kok waktu itu. Apa Gus yang paling kamu rasakan? Kan dari dulu akhirnya ini penting loh teman-teman. Sikap kita tuh ternyata dibentuk oleh pekerjaan sebelumnya yang kita mungkin jalani ya, kayak Agus ya. Dan semua itu seperti itu. Betul. Kan kamu tinggi hati, sombong, arogan gitu ya. Sorry Iya. ya, memang bener. Gak apa-apa kok. Pas miskin lagi waktu itu. Iya. Nggak punya uang, bukan miskin ya. Miskin itu kan mentalitas ya. Ini nggak punya uang lah ya gitu ya. Betul. Terus apa yang kamu rasakan paling besar Gus? Perubahan saat di HD ini? Banyak sih kok. Yang pertama itu tuh kalau nilai yang saya dapat dari sikap yang saya pelajari di HD itu tuh yang pertama tidak menjadi orang yang egois. Oke, maksudnya gimana itu? Karena gini, kalau dibandingkan dengan yang dulu ya kok, saya Iya. sebagai seorang karyawan, gitu ya, kayak gitu. Saya tuh lebih mementingkan diri saya sendiri, Oke, tidak mementingkan orang lain. Dan Iya. saya kan ego secara tidak sadar kan ego itu kan semakin tumbuh dan semakin tinggi, gitu. Sehingga akhirnya itu tuh yang berdampak buruk buat saya sendiri juga akhirnya. Gitu. Itu dari sisi egoisnya. Terus habis itu kalau selanjutnya itu saya juga ingat banget waktu sesinya Koho bahwa kita itu tuh harus menjadi seorang yang rendah hati. Gitu. Kadang-kadang kan kita nggak sadar ya, gitu. Bahwa sikap kerendahan hati itu tuh diuji di saat kita lagi di posisi tinggi-tingginya. Oke. Oh, waktu itu bilang, kalau misalnya kamu di posisi yang tinggi, kamu itu akan diuji loh, mentalitas kerendahan hatimu. Kamu masih mau jadi orang yang rendah hati atau mau sombong, gitu. Nah, tapi kalau misalnya kamu nggak punya apa-apa, semua orang itu kan pasti rendah hati. Umumnya gitu. Betul. Pasti kan, ya. Nggak ada ujian kan tentang kerendahan hati kan. Ya. Saya waktu itu mikir, saya nggak punya apa-apa. Gitu. Apa yang bisa saya banggakan? Kalau masih saya menjadi seorang yang ego, yang sombong, saya rasa mungkin saya nggak bisa seperti hari ini. Oke. Saya mulai mencoba untuk merubah sikap saya kok waktu itu. Gitu. Jadi saya nggak punya apa-apa, saya pasti saya akan menjadi seorang yang rendah hati. Tapi bagaimana caranya biar itu bisa terrealisasi kan? Nah waktu itu saya ikutin sesi-sesi dan dari situ saya dapat, oh ternyata harus seperti ini. Gitu. Ternyata harus menjadi orang tuh yang nggak boleh sombong dan lain-lain gitu kan, kayak gitu. Biar orang tuh suka sama kita. Gitu. Itu yang poin yang kedua. Jangan menjadi orang yang harus menjadi orang yang rendah hati. Gitu. Tapi Gus, ngomong-ngomong ya teman-teman semua ya. Ini kalau dari saya pribadi ya, memang mungkin Gus, yang membuat kamu nggak pernah berubah atau sebagian besar orang, kalau menurut saya pribadi ya, tentang sikap ini. Saat orang tuh sombong atau nutup diri, maka itu yang membuat dia tuh nggak akan pernah belajar apapun. Sedangkan manusia, dunia tuh berubah. Orang yang kita hadapi itu berubah, semakin banyak orang. Kalau kita nggak pernah mau belajar,
gimana kita nih bisa bertumbuh. Penyebab mungkin kamu nih di hidup kamu atau kebanyakan orang itu nggak bertumbuh ya karena tinggi hati itu tadi, Gus. Ini sebenarnya kunci loh. Orang itu kalau sombong nggak mungkin maju. Kenapa? Karena nggak mau belajar. Betul. Yang Koko lihat ya, setelah kamu memang kan Koko juga ngamati dari jauh ya. Proses kamu tuh setelah kamu tuh mau merendahkan hati kamu, membuka diri gitu ya. Kamu belajar, tak lihat kamu luar biasa sekali. Ya satu ketika ya buat saya ini ya teman-teman ya. Grupnya Alex saya pantau nih di grup leadernya namanya Key Leader kan gitu ya. Mereka Yoyan Alex tuh bikin ini, saudara, bikin kayak pertemuan baca buku. Biasanya di handle Alex sendiri ya biasanya. Dan tiba-tiba saya amati 1 bulan berikutnya kalau nggak salah. Ini Alve tahu harusnya ya, karena satu grup ya. Tiba-tiba saya tuh ngeliat, loh, kok baca grupnya Alex nih kok keren ya. Bagi saya keren kenapa? Kok tiba-tiba yang handle Agus William gitu. Yang saya tahu, orang ini saya tahu beberapa bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, ini songong ini orang ini. Loh, kok sekarang jadi bisa apa ya? Woro-woro, yuk semuanya kumpul ya, disiapin bukunya apa gitu, bikin pengumuman-pengumuman di grup key leadernya Alex sama Yuyanto. Terus saya pikir, wah, sorry Agus ya, sempat underestimate, sempat mikir gini, paling tukang bikin pengumuman lah. Gitu. Ya. Yang bikin saya kaget ternyata, Zoom selesai, foto bersama, loh saya lihat loh, ini Alex nggak ada ini atau, ini yang mimpin siapa? Saya langsung tanya waktu itu ke Alex. Lelaki yang mimpin siapa? Kok Agus kok? Hah? Kok Agus yang 2 bulan lalu si songong ini? Ya ini bukti loh ya. Ini bukti ya Gus ya. Sorry ya saya ngomong apa adanya. Ini bukti ya teman-teman. Begitu orang tuh mau membuang egonya dan membuang kesombongan dirinya. Menjadi rendah hati. Maka saya percaya hikmat dari Tuhan. Hidayah itu akan turun. Berupa apa? Berupa pembelajaran-pembelajaran yang akhirnya dengan mudah kita serap. Karena kalau enggak kita tuh jadi nutup diri kan gitu kan. Benar kok. Jadi pertumbuhan itu kan bersangkutan dengan belajar ya kok. Iya. Jadi mungkin teman-teman di sini juga udah tahu ya gitu ya. Seperti kayak gelas gitu ya. Kalau gelas ini kan kita tutup. Gitu. Kita itu kan nggak akan mengisi yang baru lagi. Sehingga secara otomatis ini nggak orang ngomong apa tuh akan mental terus gitu loh, kayak gitu. Nggak akan bisa masuk ke dalam mengisi. Gitu loh. Iya. Tapi waktu itu saya mengambil keputusan untuk membuka ini. Oke. Saya ingin diisi. Sikap adalah pilihan. Materi kemarin kick off saya ya. Betul. Kamu memilih sikap untuk mengisi diri, membuka diri gitu ya. Ya, karena saya sadar kok. Kalau saya seperti ini terus, saya nggak bisa apa-apa. Saya akan makin terpuruk. Oke. Gitu. Saya akan menjadi sebuah tong yang kosong, yang nggak ada isinya, tapi cuma bisa nyaring aja. Nyaring aja. Gitu. Tapi kosong. Iya betul kok. Iya oke. Kosong isi, kosong dompet ya Gus. Ya saudara percayalah, saya tuh nginterview Agus tuh kayak sedang ngeliat saya sendiri kok Gus, tenang aja Gus. Makanya saya chemistry-nya langsung nyambung gitu, tanyain kamu. Karena melihat kamu tuh kayak saya dulu gitu Gus. Oke. Terus Gus, terus. Ya. Selain dari kerendahan hati itu juga ya kok. Saya juga belajar itu dari sisi sikap itu kok. Positif mungkin. Positive thinking. Positive thinking. Jadi dulu waktu saya menjadi seorang karyawan, karena saya itu tuh dipayungin ya. Saya tuh dipayungin kok. Saya ibarat kata tuh kayak benar-benar dilindungin. Saya nggak dikasih kena rasanya terik sinar matahari. Saya tidak tahu rasanya terkena air hujan. Sehingga itu membuat saya itu tuh tidak saya memiliki bingung, ya. Kepala gudang tuh gitu ya. Kayaknya cuman saya sih kok. Kepala gudang kok nggak kena sinar matahari loh. Bingung Gus. Iya. Jadi dalam artian itu gini kok.
Karena saya kan benar-benar dinyamankan ya kok ya. Sehingga akhirnya itu tuh membuat saya itu tuh nggak punya impian. Oke. Ya, karena segala sesuatunya di depan tuh kayak udah siap ya. Oke, ada semuanya gitu ya. Betul. Sampai saya juga dulu punya prinsip gini kok. Mohon jangan jangan ditiru ya. Gitu. Terkadang kan kita diajarin bahwa kita itu tuh kan harus bersyukur ya. Jadi nggak usah mikirin apa yang kamu pakai hari ini, apa yang kamu akan makan nanti, gitu. Karena saya yakin dan percaya semua itu kan sudah disediain, gitu. Nah, di kondisi saya seperti itu kok, saya tuh malah berpikir ya udahlah, nggak usah neko-neko gitu ya, kayak gitu. Saya hidup mengalir aja, gitu. Saya sudah dikasih berkat kok sama Tuhan. Saya harus mau ngapain lagi, gitu kan, kayak gitu. Saya percayakan semua itu tuh dari Tuhan, gitu. Tapi jangan ditelan mentah-mentah ya. Karena ini jadi bumerang buat saya sendiri. Saya merasakan setelah saya mengundurkan diri, Dipukul pandemi ya. dipukul pandemi, karena kita tadi tidak mau melihat peluang, tidak mau melihat keluar, sehingga akhirnya itu tuh kan kita cuma mengandalkan saluran airnya itu kan dari satu tempat aja. Begitu saluran air ini tertutup, dan kita tidak menyediakan tempat lainnya, gitu. Kan yang ada kan kita akan mati kehausan kok. Benar. Itu yang saya alami waktu itu. Sehingga saya belajar, karena saya terlalu dinyamankan di sini, jadinya saya tidak punya pikiran untuk lebih besar ya. lebih besar lagi. Punya pikiran untuk lebih besar lagi. Lebih punya pikiran untuk mau apa gitu ke depannya. Karena saya selalu berpikir itu ya hidup ngalir aja gitu. Ini tapi sebagian orang pasti seperti itu loh sikapnya umumnya. Sampai biasanya ya setelah kejadian yang buruk menimpa Gus. Ya. Baru harinya sadar. Itu 90% orang. Betul kok. Ya itu yang saya alami gitu kok. Iya. Gitu. Sehingga akhirnya itu tuh bedanya di HDI kita itu tuh diajarkan untuk berpikir besar, diajarkan untuk mempunyai mimpi yang besar. Iya. Gitu. Agar apa? Kalau kita nggak punya impian, nggak punya pikiran yang besar, kita tuh kerja itu seolah-olah ya udah biasa aja gitu loh, nge-flat gitu aja. Tidak akan fight yang lebih gitu. Nah ini sebenarnya yang berbahaya sih sebenarnya. Karena ada satu quotes itu yang bilang bahwa zona nyaman itu tuh belum tentu aman. Ya. Karena posisi zona nyaman itulah yang akan membuat kita itu tuh di posisi yang berbahaya. Ya, kalau saya bilang. Ya, jadi kalau misalkan kamu belajar tentang positive thinking dulunya ya nggak positif ya. Banyak negatifnya ya kalau lihat sesuatu ya Gus. Betul kok. Nah, ini juga saya dapat dari sesi pendidikan yang ada di Billionaires ya, gitu. Kalau dulu saya itu kan orangnya nggak sabaran kok. Ya. Saya tuh orangnya tuh gampang marah. Oke. Gitu. Sekarang masa sih? Iya kok. Gitu ya. Model kayak gini marah ya. Jadi saya tuh lebih gampang emosi. Oke. Gitu. Terus gimana kamu akhirnya mengendalikannya? Saya belajarnya itu gini, kebanyakan orang itu kan kenapa dia gampang emosi? Karena dia selalu melihat sisi negatif dari setiap kejadian. Oke, gitu. Nah, sebaliknya, semenjak di HDI saya diubahkan. Saya diajarkan untuk menjadi melihat dari sisi positifnya terlebih dahulu. Jadi misalnya ada suatu kejadian gitu ya, kayak gitu. Kalau kita melihatnya dari sisi negatif, pasti kita itu akan terpancing dan tidak akan ada solusi, gitu. Ya. Sebaliknya, kalau kita melihatnya dari sisi positif, itu justru akan membantu kita, gitu loh, untuk fokus pada solusinya. Udah, yang negatif buangin aja gitu, kayak gitu. Nggak usah dengerin yang negatif, nggak usah ngambil sisi yang negatifnya, tapi carilah satu sisi yang positifnya agar kita itu tuh dapat menyelesaikan suatu problem ini. Oke. Dulu keren ya ini ya.
Jadi kalau misalnya yang paling gampang ya, orang seringkali kalau ditolak, kalau pemarah itu kan karena ngelihat sisi negatifnya gitu ya. Benar. Loh kok aku ditolak ya apa gitu ya langsung. Iya. Tapi kalau orang tuh bisa melihat kejadian itu, positive thinking itu bukan berarti meniadakan yang negatif ya. Bukan. Kan yang negatif tetap ada, yaitu kita ditolak. Tetapi mengambil sisi positif dari kejadian yang negatif itu. Ya. Benar ya? Oh berarti Tuhan ngingetin kita untuk belajar ini. Berarti gua kurang kuat dalam open mind gitu kan kalau ditolak. Itu betul gitu ya. Oke. Tapi itu sebenarnya nggak cuma hanya di tempat kerja ya Gus ya akhirnya ya. Iya. Oke. Kamu tadi sempat ngomong. Istrimu ada kemungkinan karena pemarahmu ya. Betul ya, Koko sekarang tahu nih hubungannya. Iya, Iya. Nyambung kan, Nat ada GERD ya. Apa ya, asam lambung ya. Asam lambung. Lu yang ngomong tadi. Terus lu pemarah ya. Ya, Ya. saya Lu yang buat Nat berarti ya. ya itu mungkin ya kok ya. Jadi Ini nggak ngaku ini. enggak. Enggak, saya enggak nuduh Ya. loh Gus. Enggak. Saya bertanya. Betul, gitu kan betul. ya. Oke. Belakangan itu saya mulai berpikir ada rasa bersalah yang tinggi dari dalam hati saya sehingga membuat Nat itu tuh di kondisi sekarang. Ya karena sikap saya ke dia gitu. Saya dulu itu tuh nggak pernah melihat sisi positifnya dari Nat. Sehingga itu yang membuat akhirnya itu tuh Nat itu tuh harus menerima, harus menjalani, harus mendapatkan penyakit itu ya gitu. Mungkin dulu ya kok ya. Kalau saya tidak punya sikap yang buruk, mungkin saya rasa itu tidak akan terjadi. Gitu. Dan saya itu benar-benar nyesel sih kok. Yang saya bisa lakukan sekarang itu ya, saya cuma bisa gimana saya menjaga dia. Itu sih. Ya. Itu ya bukan hanya kamu sih Gus, tapi banyak para suami sebenarnya seperti itu. Tapi mungkin nggak sadar lah. Ya kamu termasuk orang yang langkah dan luar biasa karena mau mengakui dan mau berubah. Soalnya gimana ya kok ya? Kalau saya nggak mau berubah, saya cuman masih seperti yang dulu ya kok ya. Ya itu kan tidak akan merubah keadaan jadinya. Itu saya tuh sekarang tuh lebih berpikir apa sih yang bisa saya berikan. Oke. Kalau dulu jadi lebih banyak untuk nuntut. Ya. Jadi ya saya tahu sih orang tuh akan stres kalau rasanya tuh dan itu asam lambung tuh naik karena stres ya memang. Betul. Kalau maksudnya tuh nggak ada benernya, salah terus gitu ya. Dituntut terus nggak ada benernya gitu ya. Iya. Nat itu tuh nggak pernah mau diskusi sama saya kok. Karena setiap kali dia diskusi sama saya, pasti saya cari sisi buruknya. Karena kamu ngerasa hebat itu Gus. Betul. Orang kalau ngerasa hebat dan arogan itu kan selalu merasa gua ini hebat gitu loh. Gua harus bisa nemuin apa yang buruk dari lu untuk gua serang kan gitu kan. Betul Pak. Luar biasa ya. Itu yang sehingga akhirnya saya mulai berpikirnya itu tuh apa yang kalau saya begitu terus ya istri saya nggak akan bisa diskusi sama saya gitu. Kalau di keluarga saya juga seperti itu, bagaimana saya mau keluar gitu kan? Bagaimana saya bisa berhubungan dengan orang lain gitu kan? Ya. Ini apa Gus? Ini yang bagus sebetulnya ya teman-teman yang sering saya bilang. Kalau kamu mau berubah, jangan cuma hanya berubah di luar,
Artinya kalau kamu berubah cuma di luar terhadap rekan kerjamu, berarti kamu munafik gitu loh. Kalau kamu nggak berubah di keluargamu kan. Ini yang saya lihat, kamu mulai bangun dari circle itu karena dapat pemahaman itu ya Gus ya. Benar kok. Ini kalau Nat sekarang, Nat nggak ada karena kan lagi ada kesibukan. Iya. Kalau misalnya Nat bisa dengar tuh mungkin apa yang kamu mau sampaikan ke dia? Yang jelas rasa maaf ya kok ya. Kata maaf yang udah buat kondisi dia saat ini. Penyesalan itu tuh benar-benar kayak menghantui gitu. Karena kan saya tahu sendiri sih setelah ya mungkin ada beberapa ya di sini ya mungkin yang punya masalah soal kerja. Saya tahu sendiri kondisi Nat itu di saat dia kambuh. Dan itu tuh benar-benar seperti orang itu tuh GERD itu kalau udah kambuh kayak nyawa ini udah sisa separuh. Dan itu yang dia rasain. Itu yang membuat saya tuh akhirnya itu tuh saya ini kayak ngerasa tuh kayak saya mau membunuh orang lain gitu loh. Ya yang sekarang saya bisa lakuin ya cuma satu kok. Bagaimana saya caranya menjaga dia dan cuman itu yang bisa menebus apa yang sudah saya perlakukan ke dia. Ya, saya lihat Agus berubah luar biasa ya dan Gus, Nat, dengar kamu sekarang. Halo Nat. Suaranya pagi semua. kok belum dengar ya di sini. Sebentar Belum ya? Nat. Pagi. Kamu bisa dengar suara Koko? Bisa. Ya. Oh, suara Nat yang belum muncul di sini berarti. Ya. Coba kasih. Oke. Pagi. Sudah dengar? Sudah terdengar? Udah dengar Nat. Sudah ya. Enggak usah. Nat. Ya pagi kok. Ya pagi. Nat. Gimana Ya, deh? pagi. Suaranya hilang kok. Ya. Suara Koko hilang. Gimana kamu mendengarkan tadi ungkapan perasaannya Koko Agus? Terharu. Terus saya juga bersyukur banget sih sama perubahannya dari Ko Agus ini kayak gitu. Dan sekarang itu jadi saya jadi lebih nyaman juga sama dia dibanding dia yang dulu. Jadi saya bersyukur sudah istilahnya pelajaran di Billionaire di HD ini membantu dia untuk bisa berubah 180 bahkan lebih ya 360 derajat kayaknya. Berubah dari dia yang dulu. Berubah banget. Iya. Nat, kamu yang mengalami, kamu yang melihat dari dekat, boleh mungkin kalau Agus yang ngomong saya gini saya gitu kan nggak enak gitu ya. Yang pasti Nat boleh nggak di-sharingkan sama teman-teman perubahan Agus nih menurut kamu apa aja Nat yang kamu amati yang menurut kamu paling kan kamu yang paling dekat gitu. Ya kalau perubahannya dia memang pertama dari emosinya ya kok itu paling kelihatan emosinya dia yang Agus yang dulu sama yang sekarang itu beda banget. Jadi kalau yang dulu itu kalau ngomong sedikit itu ada salah dikit sudah langsung tartet bahasanya ya langsung membludak kayak gitu ya. Jadi saya ngomong satu kata dia sudah beribu kata kayak gitu ya, beribu kalimat kayak gitu. Dan itu juga
apa dari nada bicaranya juga kayak gitu itu sudah berbeda lah dari yang dulu sama sekarang itu beda banget. Terus juga kalau dulu ya saya itu kalau lagi yaitu asam lambungnya kumat itu bahkan ini ya kalau dulu tuh katanya kamu lebay sakit apa kamu itu sakitnya lebay katanya gitu. Jadi kadang ya itu ya kalau dulu tuh bawaannya kalau berkata-kata itu istilahnya negatif yang diomongkan sama dari Ko Agus ini. Halo, kita dengar ya? Halo. Halo, masih connect ya? Tes. Oke. Oh, terdengar. Oke, ya. Ya Ya. gitu. Jadi yang dia keluarkan kalau dulu itu kata-katanya itu selalu negatif gitu kok. Kalau sekarang, kalau Agus yang sekarang itu beda sekali, beda 360 derajat. Jadi kalau misalnya sekarang itu kita ada beda pendapat, ada masalah, itu dia lebih bukan ke arah marahnya kayak gitu, tapi dia lebih ke arah ya gimana solusinya. Terus lalu dia sekarang bahkan mencari sisi positif dari setiap masalah yang sedang kita hadapi. Beda seperti yang dulu kayak gitu. Ya itu seperti itu. Sama bukan ke Natalia juga ya, kadang ke anak-anak kayak gitu kok. Jadi kalau dulu Agus yang dulu kayak gitu, untuk mengajarkan sesuatu ke anak itu semuanya pakai kekerasan kayak gitu ya. Keras kayak gitu, keras. Jadi anak yang masih kecil itu sampai kadang itu pernah dikunci di kamar kayak gitu kan. Ya itu Agus yang dulu. Tapi kalau sekarang dia juga ke anaknya ini bukan menggunakan tidak menggunakan kekerasan gitu. Jadi lebih ke arah kayak diajak omong gitu. Jadi beda sekali. Jadi bersyukur sekali sudah mengenalkan Ko Agus ke HDI ini, mengajak secara paksa Ko Agus ke HDI ini. Seperti itu tuh. Thank you, Nat. Oke. Ya, halo, Nat. Hilang. Ya, Gus, kamu mau nyampaikan apa ke Nat? Thank you. Sudah jebak kamu ya? Terima kasih sudah menjebak saya ke lingkungan positif ini. Iya, Nat, tapi kalau lihat Agus seperti hari ini ya Nat ya, mungkin uang 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 5 miliar pun nggak akan bisa membeli perubahan sikap Agus seperti saat ini, betul ya? Benar sekali tuh, benar Dan sekali. bisa kebayang kalau mungkin masih tetap kerja, punya posisi tambah tinggi, ego diberikan makan terus, ya toh, kesombongan diberi minum terus, diberi nutrisi terus, ya bisa jadi mungkin semakin parah ujungnya ya. Benar Bu. Ya benar. Iya. Thank you Nat, yang kamu jadi contoh buat para ibu rumah tangga yang hari ini mungkin punya suami seperti Agus. Untuk jangan pernah berhenti mendoakan. Ya saya tahu dari Yuyen, dari Alek, kamu ya juga disuruh Yuyen dan Alek mendoakan, tapi juga ayo tetap libatkan, ayo tetap ajak, libatkan terus gitu ya. Dan ya kamu bisa menjadi role model Nat, bahwa tidak ada orang di dunia ini yang tidak bisa berubah menjadi lebih baik. Karena manusia diciptakan oleh Tuhan itu selalu penuh dengan kebaikan. Ya. Thank you ya Nat, sudah mendampingi Koko Agus ini. Dan Nat, yang terakhir kalau dari Koko nih pertanyaannya, dia kan selalu ngomong kan menjadi pribadi yang menyenangkan. Nah ini sekarang gimana menurut kamu? Level menyenangkannya Agus dulu 1 sampai 10 itu berapa? Sekarang level pribadi yang menyenangkannya di keluarga itu 1 sampai 10 berapa gitu Nat? Kalau yang dulu itu 1 kok. Karena 1? Sebentar, 1 tuh kapan? Dulu? Dulu. Jadi Oke, itu benar-benar sampai nggak menyenangkannya kok. Jadi kalau Nat itu jadi
kalau misalnya ada apa-apa itu sampai kadang itu mau bingung mau ngomong ke siapa kayak gitu karena kan Natalia dulu kan juga sudah ibu rumah tangga nggak kerja, jadi bingung nih mau mencurahkan isi hati ke siapa, kan harusnya ke suami, tapi ya suaminya seperti itu, kalau dicurhati isinya bawaannya emosi terus kayak gitu. Aduh jadi curhat ya ini ya. Jadi ya itu satu, dan juga apa ya istilahnya nggak nyaman kok. Even kalau Natalia lagi kondisi sakit pun itu mau ke dia itu nggak nyaman. Jadi bahkan Natalia dulu kalau kambuhnya itu malam kok, itu Natalia nyetir sendiri ke rumah sakit gitu loh, sampai nggak berani bangunin dia karena pasti bawanya ngomel kayak gitu. Jadi daripada parah sudah mending saya berangkat sendiri kayak gitu. Itu dia yang dulu. Tapi Agus yang sekarang, puji syukur kepada Tuhan ya, jadi sekarang dia sudah di level ke-8 ya, saya nggak bilang 10 tapi 8. Jadi saya bisa nyaman sama dia, dan sekarang kalau saya itu malah dia yang lebih positif dibanding saya. Dia selalu memberi saya motivasi kayak gitu. Kadang kalau saya lagi, kadang kalau ya namanya ya kalau di HDI ada pasti penolakan kayak gitu ya. Nah itu kalau saya lagi down, dia yang lebih dulu memberikan motivasi ke saya kayak gitu. Jadi untuk cerita juga pola asuh anak semua itu jadi lebih nyaman kalau cerita sekarang kayak gitu kok. Iya. Dibandingnya dulu. Jadi udah 8 ya Nat ya? Ya 8 kok. 8 Gus. Kurang. Aman Gus. Saya akan berusaha menjadi 10. Oke. Nat, yang lucu, Agus tuh tadi dengan ya waktu ngobrol, kita tuh ngobrol nyantai aja ya. Dia tuh cuman bilang gini, kalau aku dulu tuh selalu meneror Nat. Tapi ya aku belajar untuk memotivasi sekarang ini. Wah keren ya. Jadi kalau dulu meneror, sekarang memotivasi Nat katanya. Motivasi. Betul ya Nat? Jadi tiap hari saya betul banget ya kalau yang itu. Jadi tiap hari itu saya dimotivasi sama dia kok. Jadi apa gitu kan kalau kita berangkat dari rumah gitu ya, dia selalu nyetel BEC. Setelah itu baru dari dia mendengarkan BEC itu kita dengerin bareng-bareng. Lalu dia memberikan kata-kata yang positif, kata-kata motivasi buat motivasi saya kayak gitu kok. Jadi dia sekarang motivator saya nomor 1 kok. Oke. Dia saya nomor 1. Thank you Nat yang sudah ngeluangin waktu memberi surprise buat Agus. Ya, thank you Nat. Ya makasih kok, terima kasih semuanya. Terima kasih. Kamu kok tiba-tiba jadi cool gitu Gus? Kayaknya nggak ada. Lu pikir Alek yang keluar ya? Iya. Kok Udah ya lanjut, nggak usah baper. Iya. Iya. Abis positive thinking ya kok ya. Terus lebih melihat apa yang bisa saya berikan gitu ya kayak lebih belajar seperti itu. Apa yang lebih saya berikan atau bukan apa yang saya dapatkan gitu. Nah kalau di HDI ya kok ya gitu. Saya tuh belajar banyak banget gitu. Salah satunya itu tuh kuliah kehidupan kok yang saya pelajari dari HDI. Ya. Soal kalau kita ke downline itu tuh kan sudah layak ya kok ya. Kalau kita memberikan sesuatu ke downline gitu. Ya, memberikan waktu, tenaga, Betul. pikiran, pendampingan gitu ya Gus. Nah, kalau kita misalnya mikirnya itu tuh apa yang bisa kita dapatkan dari downline gitu ya. Kayak gitu. Kita kan kalau kita mikirnya gitu terus gitu loh. Apakah downline ini mau aktif? Atau apakah downline ini mau jalan? Tentunya kan yang nggak akan bertahan ya kok ya, gitu loh. Tapi kalau kita memberikan ke downline, kita nyiapin waktu kita nyiapin tenaga kita nyiapin semua yang bisa kita bantu ke mereka gitu loh. Itu kan yang membuat mereka itu tuh kan akan mau aktif. Karena kan downline kan nggak digaji ya kok. Betul. Gitu loh. Downline itu kan tidak digaji.
Mereka itu kan mau bersama-sama karena kita, karena apa yang bisa kita berikan ke mereka. Betul. Bukan kita berpikirnya itu apa yang bisa kita dapatkan. Kalau orang downline itu kan ngerasa Gus, kalau ya mungkin apa yang didapatkan terus, tanda kutip ya merasa menjadi sapi perahan gitu loh Gus. Merasa dimanfaatkan gitu loh. Dimanfaatkan, betul, iya. Gitu. Heeh. Nah, tapi kok kalau ke downline itu kan balik lagi. Kalau ke downline itu kan cuman itu kan udah layak ya kalau kita ngasih ke downline. Ya, tapi Gitu. sebentar Gus. Ini value sikap tentang ini nih harus diperjelas karena kamu sekarang di tahapan yang sudah selayaknya, tapi masih banyak orang HDI sekarang di era hybrid karena dulu waktu online semuanya serba kemudahan. Sekarang tuh berpikir bahwa sama seperti dulu. Banyak yang masih mikirnya itu adalah oh gimana nih downline kok nggak aktif nih, gimana omset gak gede. Lah lu nggak mikirin dia, lu nggak bantuin dia, lu berpikir dia mau gede gimana? Betul. Ini terjadi loh Gus sekarang Gus. 90% enterprise HDI yang sekarang stagnan karena belum punya mindsetmu ini tadi. Mikir apa yang kita bisa berikan, waktu, tenaga, pendampingan, bahkan event itu materi kan. Apa yang kita bisa support buat mereka kan saat awal pertama kan. Ini penting loh teman-teman ya, yang ada di Zoom, yang ada di sini, betul-betul pikirkan apa yang bisa kita berikan buat orang lain, bukan apa yang bisa kita dapatkan. Betul. Itu penting buat downline ya ini ya kita ngomong. Iya. Ya. Tapi kok tidak cuma sampai di situ aja. Oke. Kadang kan banyak orang seperti yang kau bilang tadi ya. Mungkin mereka tuh melayani ke downline gitu ya. Memberikan apa semua tenaganya dia ke downline. Ya. Itu udah hukumnya gitu. Ya. Tapi banyak orang di luar sana. Saya tuh cuma belajar satu hal kok. Kita ini kan sama downline juga kan, gitu loh. Tapi pernah nggak yang berpikir apa sih yang bisa kita berikan ke upline kita? Oke. Gitu. Dulu saya berpikir kok, apa ya yang bisa saya berikan ke Alek dan Yuyen? Oke. Karena selama ini saya sudah menerima dari mereka, baik itu waktu, motivasi, pendampingan, dan semuanya lah, gitu loh. Tapi Ya. saya mikir, apa sih yang bisa saya berikan ke upline saya? Kita nggak usah, jangan ngomongin bonus ya, gitu. Tanpa upline kita itu nggak ada hari ini. Gitu. Kadang-kadang tuh banyak orang berpikir, ya udahlah, upline kan udah dapat bonus dari gua, gitu. Gua mesti ngasih apa lagi? Tapi jangan salah, gitu. Tanpa upline kita tuh nggak ada hari ini. Terus saya berpikir, bagaimana saya bisa memberikan sesuatu kepada upline saya? Mungkin ya kok ya, saya nggak bisa ngasih dalam bentuk materi, Uang. atau dalam Iya. bentuk benda, gitu ya, kayak gitu. Tapi saya bisa memberikan melalui dari pelayanan saya. Oke. Apa yang bisa saya bantu? Ya mungkin tadi seperti Kondogroho menyinggung soal bedah buku, gitu. Itulah yang saya lakukan kok waktu itu. Saya mikir, upline saya ini cuma satu. Dia tidak bisa menghandle seluruh Pekerjaan yang harus ada gitu. Kan banyak banget kan kok gitu loh. Downline-nya kan banyak gitu. Iya. Kan nggak mungkin. Maksudnya itu dalam waktu yang bersamaan dapat mendampingi downline-nya bersama-sama gitu. Ya, kalau misalnya kayak bedah buku gitu ya. Upline nggak ngadain bedah buku, berarti kita nggak baca buku. Iya. Nah, dari situ saya berpikir, apa yang bisa saya lakukan? Ya, saya coba membantu. Bukan karena saya pintar, bukan karena saya mau sok-sokan, bukan. Gitu. Tapi saya ingin bertumbuh bersama. Iya. Dengan jaringan-jaringan crossline saya, gitu. Karena balik lagi di HD mungkin statusnya kita crossline ya, gitu. Tapi di dalam lingkungan kita satu jaringan itu, saya merasakan bahwa itu bukan lagi orang lain kok.
tapi udah keluarga. Kalau kita menganggap crossline kita itu keluarga, pastinya kan kita maunya kan bersama-sama kok. Iya. Gak mungkin kita mau maju sendirian, gitu. Iya. Itu yang saya mikir waktu itu, apa sih yang bisa saya berikan? Makanya saya waktu itu mencoba untuk mengcover sebenarnya, ngajakin, ayo, gitu. Iya. Apa sih yang bisa kita lakukan, gitu? Apa yang bisa kita berikan ke upline kita? Ya salah satunya seperti apa? Seperti acara bedah buku. Untuk apa? Untuk pertumbuhan diri kita semua kan, gitu. Satu sisi ya kamu sebenarnya juga bertumbuh kan Gus dengan mengambil tanggung jawab itu ya, betul ya? Benar kok. Betul ya, karena kan ya upline juga memberikan kesempatan kita juga bertumbuh ya. Betul. Iya, sebelum nanti Agus lanjut, saya mau komentar ya Agus ya. Ini kan ngobrol kan, bukan talk show tapi lebih podcast ngomong ya. Itu saya lihat ya saudara, Agus sendiri ini memang kayak kemarin di MLK gitu ya, Jawa Timur, Jatim, Star Gathering. Dia kan statusnya peserta gitu, tapi saya melihat salah satu peserta yang betul-betul mau melayani ya, nggak hitung-hitungan, tahu kita persiapan repot, terus juga waktu pulang juga repot. Agus nih dengan ringan tangan tuh langsung bantuin semua gitu, apa yang dibutuhkan itu. Dan saya lihat memang tadi waktu dengar Agus ngomong, saya tuh terharu gitu ya, saya terenyuh sampai di sini, saya tuh agak nyantol gitu loh gitu. Karena saya cuma bayangin kalau setiap downline tuh punya hati yang kayak gini ya, saya cepet Royal Crown bener. Amin kok. Gak usah nunggu waktu 21 tahun. Ya, karena ya memang kita kan partner gitu ya. Kadang logikanya selalu downline tuh merasa dirinya tuh adalah, gua kan downline mulu, lu berhak untuk apa ya, lu harus tanggung jawab, gua berhak dapat dari lu perhatian, dukungan, support. Terus seakan-akan downline ini ya nggak perlu mikirin upline, padahal kan kita partnership toh. Kalau partnership cuman satu arah, kita yang give terus ya toh. Iya. Ya lama-lamaan ya partnership itu putus kan gitu kan. Betul kok. Harus ada timbal balik kan sebetulnya kan. Dan betul. Itu nggak terlepas cuma hanya karena lu kan dapat bonus dari gua, tapi kan as a humanity ya, sebagai manusia. Ya. Itu adalah hal yang harusnya seperti itu gitu. Tapi ya gitulah kadang-kadang. Ya banyak yang nggak seperti itu. Tapi satu poin ini kenapa saya bahas tentang power of attitude ini, dan saya memang ngajak Agus di sini. Satu poin teman-teman, dengerin semuanya. Saya lihat orang-orang yang besar di AD itu adalah orang apa yang menerapkan value yang Agus barusan ngomong. Orang yang tahu rasa terima kasih dari pemberian baik orang lain, dan dia bisa mengungkapkan bahkan membalasnya hal itu. Dia yang akan jadi orang besar. Tapi orang yang nggak ngerti rasa terima kasih, ya kalau orang bilang di bahasa Chinese tuh nggak ngerti cengli gitu ya, biasanya dia pun akan mendapat perlakuan yang sama dengan orang lain. Dan yang membuat akhirnya duplikasinya salah kan. Betul. Saat Agus mikirin apa yang bisa dilakukan buat upline-nya, apa yang bisa dilakukan buat crossline-nya, Anda tahu apa yang sedang dia duplikasikan? Cepat atau lambat downline-nya pun akan melihat hal itu. Dan orang-orang para enterprise yang punya sikap kayak Agus, nggak akan lama kalau dia terus konsisten, dia akan dapat orang-orang yang loyal, setia dengan dia, memberikan hatinya juga dengan dia, karena dia sudah memberikan contoh dulu. Dia sudah memberikan contoh dalam tindakan itu. Iya kok. Lebih, kalau saya gini kok, saya tuh percaya bahwa kalau kita itu nggak usah hitung-hitungan ya kok. Setuju. Jadi milikilah sikap yang baik. Karena kenapa? Setiap hal yang sikap yang baik kita itu kita timbulkan, saya yakin dan percaya energi positif yang ada di lingkungan kita itu akan menyerap ke kita. Iya. Gitu.
Jadi kalau misalnya kita punya sikap yang baik, saya tuh percaya suatu hari nanti, saya bukannya mengharapkan ya kok ya, jadi beda konteks gitu. Mengharapkan tuh menunggu terus. Iya, betul. Tapi kalau meyakini itu menjalaninya dengan keyakinan. Betul. Semua pasti akan berbalik. Iya, saya percaya itu tuh suatu hari nanti, kalau kita punya sikap yang baik, kita memberikan sikap yang baik, saya percaya kita akan menerima semua hal yang mungkin yang belum pernah kita terima. Semua Amin. hal yang positif, hal yang baik juga. Itu yang saya selalu imani kok. Oke. Thank you Gus ya. Lewat sesi cerita seperti ini mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan banyak insight ya. Yang pasti sikap itu adalah sebuah pilihan dan Agus betul-betul memilih mendedikasikan hidupnya untuk memperbaiki dirinya. Saya melihat Agus meyakini bahwa saya nggak mungkin bisa mengubah orang lain kalau saya tidak mengubah diri saya dulu. Betul kok. Dan itu yang saya lihat kamu betul-betul punya effort yang sangat keras di sana dan saya lihat sekarang jaringanmu sudah mulai bertumbuh juga. Bulan lalu omset juga naik 2 kali lipat lebih. Wow, congrats ya. Terus mungkin ada penutup buat teman-teman di sini. Ya, ada quotes ya teman-teman ya. Jadi yang ini adalah sikap adalah contoh nih, bukan perkataan. Jadi saya menirunya itu tuh kalau kita mau memiliki sikap yang baik tuh kita nggak perlu menunggu kalau kita mau mempunyai sikap yang baik kita tuh nggak perlu nunggu kita dikasih tahu gitu. Tapi kita itu kan bisa melihat ya kok ya. Kalau saya belajar Contohnya? dari apa yang saya lihat dari Alex dan Yuyen, Konita dan Steve, Steve dan Jenita sama Konugroho yang selalu sebentar. Ini kalau Alex Yuyen pasti ngeliat, Coach Steve Jenita pasti ngeliat Mas. Kalau kamu ngomong lihat ke Koko ini kan kamu agak lebay kamu ya. Kamu lihat apa dari Koko? Yang saya pelajari cuma satu dari Konugroho. Konugroho itu kalau melayani itu full teman-teman. Tidak pernah hitung-hitungan. Banyak hal yang saya pelajari. Hal simpelnya seperti hari ini. Konugroho datang lebih pagi, dia yang nyiapin, dia yang koordinasikan semua. Sebenarnya kan bisa aja kayak Konugroho, ya udah suruh timnya gitu kan, yang ngurusin semuanya gitu. Tapi Konugroho nggak kayak gitu. Seperti di MLK juga, Konugroho itu sampai panjat-panjat loh buat masangin X-Banner gitu. Padahal kan Konugroho bisa aja nyuruh jaringannya yang ngerjain itu. Itu tapi pencitraan Gus, supaya ada yang nyotori gitu loh Gus, Koko tuh. Oh gitu ya kok. Iya. Ya, dari itulah yang saya lihat sehingga saya juga ingin seperti itu kok. Ya. Jadi yang terakhir quotes-nya, penuan terbesar sepanjang masa adalah bahwa seseorang bisa mengubah masa depannya hanya dengan mengubah sikapnya saat ini. Quotes ini saya pegang. Karena tanpa saya merubah diri saya tidak akan bisa merubah masa depan saya. Dengan saya mengubah diri saya saat ini, saya dapat mengubah masa depan saya maunya seperti apa. Jika saya memiliki sikap yang buruk, saya mempertahankan itu, jelas masa depan saya juga akan buruk. Tapi kalau saya memiliki sikap yang baik, memiliki sikap yang mau melayani, yang mau membantu orang lain tanpa hitung-hitungan, saya yakin masa depan saya juga akan menerima apa yang seperti yang saya sudah lakukan. Amin. Amin. Ini terakhir Gus. Kadang-kadang coach itu kan kalau tiap pertemuan tuh pembicara tuh kan ngomong coach, wah kayak wah kesan selesai. Kalau lu sama Koko lain, ini Koko nih tukang uji coach ya. Coach ini bener nggak? Nih, ini ya. Ini upline. Ngasih lu target sekarang. Koko pengen lihat sikapmu. Gus,
Targetmu bulan ini, kamu harus bisa Star Diamond, Gus. Sikapmu gimana? Saya lakukan dan imani kok. Itu, Betul. nggak negatif. Enggak. Oke, kan katanya gini kan, kamu hanya bisa mengubah masa depanmu dengan mengubah sikapmu saat ini gitu ya. Betul. Kita uji nih sekarang. Betul. Gus, bulan ini Star Diamond. Amin. Saya lakukan dan saya imani. Karena begini kok. Lu nggak negatif thinking? Enggak. Oh, lu maksa-maksa supaya omset lu lebih gede, nggak gitu? Nah, ini kadang-kadang orang salah kok. Oke, ya, maksudnya gimana? Mereka berpikirnya itu tuh kadang-kadang kan Upline ngasih target. upline ngasih target itu kan untuk ngenakin upline kan, gitu. Oke. Kayak gitu. Tapi tanpa upline, Anda tuh nggak ada. Oke. Orang yang paling bahagia di saat Anda sukses itu adalah upline Anda sendiri. Oke. Karena sama halnya seperti kita orang tua dan anak, gitu ya. Orang tua itu kan nggak mungkin ngasih sesuatu yang negatif ya kowe, Pasti. ke anaknya, Iya, gitu loh. Tujuannya itu kan pasti baik semua. betul. Meskipun kadang-kadang sepertinya beban atau tugas ya. Betul. Ayo lu nyapu, ayo lu ngepel, gini gitu ya. Kan sebetulnya kan itu untuk membentuk kemandirian anak. Kemandiriannya dia. Betul, oke, terus. Nah, sama halnya upline kita. Kalau misalnya upline kita itu tuh memberikan target ya ke kita, Star Diamond lu, Gus. Star Diamond gitu ya, amin, kayak gitu. Tapi kok cuma Star Diamond ya kok? Iya. Oke. Grand Diamond bulan ini. Amin. Ujian dari coach ya, saya ditantang balik saya. Oke, Grand Diamond, Gus. Oke. Ya, itu kan buat kita itu tuh untuk melakukan lebih lagi. Kita harus berjuang lebih keras lagi. Agar apa? Agar kita juga bertumbuh, kita naik peringkat. Semua itu kan buat kita, bukan buat upline. Iya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kalau upline menargetkan sesuatu, itu upline yang dienakin. Salah, Anda salah. Karena kalau Anda tidak dipaksa, Anda tidak akan melakukan. Ini seperti orang tua ke anak ya, Gus. Betul kok. Bahwa upline pun tahu bahwa sebetulnya downline itu mampu kan gitu. Betul. Ya itu kapasitasnya lagi kok, balik lagi. Balik lagi ya. Kalau misalnya upline bilang, oke, Lucy, bulan ini eksekutif count, gitu. Berarti kan upline itu kan melihat ada potensi dari diri kita, bahwa Oke. sebenarnya kita bisa sampai di level itu kok. Oke, setuju. Makanya kamu mengimani ya selalu ya. Saya selalu mengimani apa yang diucapkan, karena saya yakin dan percaya kalau misalnya semua apa yang kita lakukan itu kita imani, kita lakukan, dan Yes. terakhir saya amini, pasti akan terwujud sih kalau saya bilang. Oke, teruji sudah. Teruji ya saudara ya. Coachnya bukan cuma sekedar nyari yang bagus gitu ya, langsung ditempel ya. Kita teruji. Oke, tepuk tangan semuanya buat Agus ya teman-teman sekalian. Thank you yang ada di Zoom. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi satu fondasi kita, kekuatan kita, the power of attitude dalam menghadapi bulan September ini. Ya, terima kasih Agus, terima kasih teman-teman yang ada di studio. Dan terima kasih ada semuanya. Selamat pagi, thank you. Saya kembalikan ke Intan sebagai MC. Oke, terima kasih buat dua narasumber ya, luar biasa sekali. Gimana tadi sesinya, keren banget ya? Keren ya? Mantap ya. Tadi bener-bener luar biasa banget. Siapa yang sepulang dari acara ini mau bener-bener mematahkan hal-hal negatif yang ada di dalam diri rekan-rekan semua? Angkat tangan rekan-rekan. Oke, saya berdoa tangan-tangan yang terangkat benar-benar akan ya segera menghilangkan hal-hal negatif dari attitude kita masing-masing. Oke, sebelum menutup perjumpaan, mungkin kalau ada pengumuman. Nah, di ada acara terdekat ya, ini bisa dimanfaatkan untuk mengundang dari rekan-rekan semua ya. Jadi ini ada judulnya ginjal bermasalah bisakah dicegah. Nah, ini bagus banget untuk mengajak rekan-rekan semua yang mungkin memiliki kendala di ginjal atau mungkin suka dengan kesehatan ya. Jadi
pastikan untuk mengajak gitu ya. Jadi bisa untuk edukasi rekan kerja juga dan lain sebagainya. Nah, ini ada di hari Rabu tanggal 7 September jam 7 malam dan onsite ya rekan-rekan ya. Oke, selanjutnya. Lalu juga ada selanjutnya morning briefing lagi session kedua. Ini juga akan dipimpin langsung oleh Pak Nugroho dan juga Paulus Kaurolus ya. Lalu juga ada acara Biskin di tanggal 13 juga. Ini di kantor juga ya, onsite semuanya. Jadi ini kita yuk ramaikan lagi kantor kita di Brand Center ya. Ini akan seru banget, ini vibes-nya seru banget ya di Brand Center ya. Jadi pastikan datang rekan-rekan semua ke kantor kita. Selanjutnya, nah lalu ini juga ada Warrior Diamond Club. Jadi untuk rekan-rekan yang sudah mencapai peringkat Diamond Leader di bulan Agustus, boleh mengikuti acara Warrior Diamond Club ini ya. Ini keren banget pastinya karena akan langsung dibawakan oleh mentor kita yaitu Bapak Nugroho di tanggal 14 September jam 7 malam rekan-rekan. Oke, selanjutnya lalu juga ada ini wall ya. Ini new ya, brand new acara itu akan diadakan bertahap ya rekan-rekan ya. Ini hanya untuk beberapa orang saja, jadi langsung daftarkan diri Anda ya di tanggal 16, 23 dan 29 September. Jadi ini kita akan langsung belajar bagaimana cara kita menjadi seorang pemimpin di dalam jaringan kita. Ini sangat penting banget untuk kita paham setelah kita menjalankan bisnis ini apa yang harus kita lakukan kepada tim kita kayak gitu ya. Jadi pastikan teman-teman langsung daftar karena kuotanya terbatas. Kalau bisa hari ini ya langsung minta linknya gitu ya sama upline rekan-rekan semuanya. Ini ada di jam 18.30 dan juga onsite. Dan ini ada investasinya hanya senilai 100.000 ya rekan-rekan ya. Wah ini murah banget rekan-rekan ya kalau kita bisa dapat ilmu yang sangat keren. Oke, selanjutnya. Lalu ini juga ada buku baru di Bill ya. Ini juga lagi promo ya rekan-rekan dari harga 89.000 jadi 69.000 aja. Ini keren banget ya bukunya tentang berjudul Confident and Power to Dealing with People ya rekan-rekan. Oke, selanjutnya. Oke, sekian rekan-rekan. Ini sukses selalu untuk Anda. Jika ada salah saya mohon maaf, tapi jika ada lebih semua itu dari yang kuasa. Sukses selalu untuk Anda. Go Royal Crown. Rushing as the moment's coming, we fall, standing up to keep on running, we know that's how it goes, the world keeps on moving.